adik-adik, jumpa lagi di acara LICC, Little Eagle Cerita Ceria. Nah, kali ini Kak Neni punya sebuah kisah yang ingin Kak Neni ceritakan kepada kalian. Judulnya Jangan Menyimpang, ya. Judulnya Jangan Menyimpang. Yuk disimak yang baik. Zaman dahulu ada seorang gadis yang cantik berjalan sendirian di tengah hutan belantara. Ini dia yang aku cari. Ini mau aku berikan ke sahabatku Diana. Dia pintar banget. Dia ada lagi. Sahabatku itu pintar banget berkreasi. Mau aku bawain buat dia. Si gadis kecil itu terlihat begitu gembira. Namun kegembiraannya menghilang saat ia sadar bahwa dirinya tersesat. Di mana aku sekarang ya? Aduh, aku jalannya terlalu jauh. Di mana aku ini? Aku jalannya terlalu jauh. Aku nggak bisa keluar dari Si gadis kecil itu mulai menangis sedih. Dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Hei gadis kecil, mengapa kamu menangis? Ini aku lupa jalan pulang ke rumah. Oh begitu, kamu tersesat ya? Iya. Tenang aja, aku adalah singa raja hutan ini. Aku mengenal semua jalan, terutama ke desamu. Wah, terima kasih singa. Aku akan mengikuti arahanmu. Nah, pertama, ingatlah perintahku dan arahanku. Kamu lihat jalan di depanmu ini? Ikutilah jalan setapak ini, maka kamu akan mencapai desamu. Wah. Satu lagi, jangan pernah lupakan atau menyimpang dari jalan ini. Oke. Lewat sini kan? Lewat situ. Oke, terima kasih singa yang baik hati. Singa pun meninggalkan gadis yang kecil itu yang sudah mulai kembali ceria dan mulai berjalan mengikuti petunjuk dan arahan sang singa sambil bernyanyi. Aku mau jalan-jalan sambil nyanyi. Si gadis kecil itu hampir tiba di desanya. Namun, sepertinya aku sudah dekat dengan desaku. Hai gadis cilik. Hai. Kamu mau kemana? Aku adalah bangsawan yang tinggal di hutan ini. Kamu mau kemana? Aku mau pulang ke desaku. Oh, kamu mau nggak? Aku kasih tahu jalan yang lebih bagus. Kayaknya lewat sini juga sudah hampir sampai. Ada yang lebih bagus. Aku akan tunjukkan, jadi kamu bisa lewat padang bunga. Dan ini masih siang, nggak ada salahnya kan berpetualang sedikit-sedikit. Jadi aku lewat sini. Betul sekali. lalu si gadis kecil pun mengikuti saran dari seorang yang mengaku dirinya sebagai bangsawan di dalam hutan. Nah,
adik-adik, ceritanya kita pause dulu ya. Kali ini Kak Neni punya pertanyaan untuk kalian ya. Pertanyaannya, menurut kalian apa yang terjadi dengan gadis kecil yang di hutan tadi itu, yang tadinya dia menyimpang dari arahan si singa ya? Itu pertanyaannya. Tapi ngomong-ngomong masalah menyimpang, di kitab suci itu ada kisah yang sama yang mengisahkan tentang seseorang yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kemudian akibat perbuatannya itu banyak orang yang dihukum. Nah, kalian pasti kepingin tahu ya, siapa orang yang diceritakan dalam kitab suci itu. Kalau kalian penasaran, ayo kita dengarkan kisahnya. Ketika itu, bangsa Israel baru saja mengalahkan orang-orang di Yeriko. Dan sesuai dengan perintah Tuhan bahwa semua harta benda di Yeriko adalah milik Tuhan. Emas, perak, tembaga, dan lain-lain mereka tidak boleh mengambilnya. Lalu mereka hendak mengalahkan kota Ai, kota yang lebih kecil daripada kota Yeriko. Yosua mengirimkan pengintai untuk melihat keadaan di kota Ai, dan para pengintai berkata bahwa mereka hanya membutuhkan sedikit orang untuk berperang dengan Ai. Lalu sebanyak 2-3 ribu orang pergi berperang menghadapi Ai. Tetapi bangsa Israel kalah dengan bangsa Ai. Bahkan di antara bangsa Israel ada 36 orang yang meninggal. Lalu Yosua bersama dengan para tua-tua Israel bersujud di hadapan Tuhan dan bertanya mengapa hal ini sampai terjadi. Lalu Tuhan berkata bahwa bangsa Israel sudah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Ada yang mengambil barang-barang yang terkutuk, mereka mencuri dan juga menipu, kemudian menyembunyikan barang-barang kepunyaan mereka itu. Itulah mengapa bangsa Israel tidak mampu berdiri di hadapan musuh-musuh mereka. Tuhan berfirman bahwa barang-barang terkutuk itu harus dimusnahkan, dan orang yang mengambil barang tersebut juga harus dimusnahkan. Oleh karena itu Yosua mencari di antara bangsa Israel siapa yang menyembunyikan barang yang terkutuk itu. Lalu mereka menemukan bahwa Akan dari suku Yehuda mengambil barang-barang yang terkutuk itu, dan Akan pun mengakui bahwa dia sudah mengambil barang-barang tersebut dan menyembunyikannya di rumahnya. Yosua mengutus orang-orang suruhan untuk mengambil barang-barang yang terkutuk itu dari kemah Akan dan membawanya ke hadapan Bapa Yahweh. Lalu Yosua beserta seluruh bangsa Israel membawa Akan dan juga perak, jubah, dan kapak emas yang ia ambil dari Yeriko, beserta dengan anak-anaknya, ternaknya, dan semua harta benda miliknya ke lembah Akor. Mereka melempari Akan dan keluarganya hingga mati, dan kemudian mereka dibakar dan dimusnahkan. Barulah setelah itu bangsa Israel dapat menang menghadapi Ai. Nah, adik-adik, lewat kisah ini kita belajar bahwa Tuhan itu tidak hanya kita bisa mengenal dengan kebaikannya ya, kesabarannya, kemurahan hatinya, belas kasihannya, tidak, tetapi Tuhan akan bersikap tegas kepada pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah-perintahnya, terhadap hukum-hukumnya, terhadap ketetapan-ketetapannya, sama seperti yang terjadi kepada Akan. Demikian juga kita. Saat ini kita sudah memilih bahwa Tuhan Yesua akan menjadi Tuhan kita, dan kita menentukan pilihan untuk mengikuti Tuhan Yesua sampai akhir. Dan hari ini kita masih akan menunggu, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kita ya. Nah, di masa-masa penantian itu kita membutuhkan tuntunan Tuhan, benar kan? Kita membutuhkan tuntunan Tuhan supaya kita itu bisa bertahan sampai di akhir nanti.
saat kita berjumpa dengan Tuhan, saat Tuhan datang untuk menjemput kita. Nah, makanya Tuhan tidak membiarkan kita untuk menjaga langkah-langkah kita supaya kita sampai kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan kasih firman-Nya ya. Tuhan kasih firman Tuhan. Tuhan kasih peraturan-peraturan dalam firman-Nya, yaitu yang kita dengan Torah Tuhan. Nah, Torah Tuhan inilah yang akan menolong kita supaya kita itu sampai pada tujuan. Kita bisa berjumpa satu kali nanti dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita tidak setia dengan Torah yang Tuhan berikan, artinya kita mulai menyimpang dari ketetapan Tuhan. Tentunya kita tidak akan sampai kepada kesudahannya ya. Tuhan memerintahkan kita melakukan firman-Nya, tetapi kita tidak taat ya, tentu kita tidak akan sampai pada tujuan dan kita tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, dalam perjalanan kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita itu sebetulnya sudah disediakan berkat oleh Tuhan. Tuhan menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan kita untuk kita gunakan selama kita mau menanti kedatangan Tuhan. Karena berkat-berkat Tuhan inilah yang akan membantu kita, menolong kita untuk kita bisa bertahan. Tetapi ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Tuhan akan memberikan blessing-Nya terhadap kita yang mau berjalan di dalam jalan-jalannya. Itu ada syaratnya, tidak gratis. Maksudnya itu syarat-syarat itu harus kita penuhi. Syarat-syarat itu harus kita lakukan dengan setia ya. Nah, syarat-syaratnya itu Tuhan tulis di dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai 26. Di situ diceritakan tentang berkat ya. Berkat yang diberikan kepada Tuhan kepada orang-orang yang mendengar suara Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan dengan setia, dan yang tidak menyimpang ke kanan dan yang ke kiri. Dan Tuhan juga menyediakan kutuk ya, lawan dari berkat, menyediakan kutuk bagi orang-orang yang sebaliknya tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau melakukan perintah Tuhan, dan yang berjalan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Nah, adik-adik, berkat yang Tuhan berikan itu melampaui segala apa yang kita bisa pikirkan. Kalau kita ada di jalan-jalan Tuhan, berkat ini akan mengikuti kita, menolong kita. Jadi Tuhan kita itu kan maha kuasa ya. Tuhan itu memberi segala sesuatu yang kita perlukan. Jadi Tuhan itu sudah mikirin kebutuhan-kebutuhan kita. Oh iya, anak-anakku ini akan menanti kedatanganku dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu sebabnya Tuhan menyediakan keperluan kita, yaitu berkat yang Tuhan tulis di dalam Ulangan 28. Ayo adik-adik kita baca ya. Kita baca ayatnya. Ulangan 28 ayat 1. Kita mau lihat apa yang Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar Tuhan, suara Tuhan Yahwehmu, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Yahweh akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Kita lihat lagi berkat yang lain. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Engkau akan diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkati bakulmu dan adonanmu. Diberkati juga kita pada waktu kita pergi, pada waktu kita kembali, keluar masuk kita itu diberkati sama Tuhan. Tuhan juga tidak akan membiarkan kita jatuh di tangan-tangan musuh kita. Dan Tuhan juga akan memerintahkan berkat di lumbung-lumbung kita. Pekerjaan kita akan diberikan berkat sama Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Dan Tuhan juga bilang bahwa Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Nah, berkat-berkat yang tertulis di dalam Ulangan 28 ini mencakup semua aspek kehidupan kita ya.
apa yang kita perlukan itu disediakan oleh Tuhan, sudah dipikirin sama Tuhan. Seperti kalau kita mau pergi jauh, dikasih bekal sama mama papa supaya kita tidak kekurangan, ya. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Tetapi Tuhan menetapkan suatu syarat bahwa kita tidak boleh menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Menyimpang itu contohnya seperti gini. Menyimpang itu kita itu berubah setia, ya, dari jalan-jalan Tuhan. Kita itu meninggalkan ketetapan-ketetapan Tuhan dan lebih mengikuti keinginan kita sendiri. Contohnya seperti ini. Karena firman Tuhan itu berkata bahwa kita harus menjagai hati kita, ya toh? Karena disitulah kalau kita menjagai hati kita terpancar, kan? Dari hati kita itu terpancar kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita tidak menjaga hati kita, tiba-tiba kita itu melihat barangnya orang lain, kemudian kita mengingini, ya. Kita mengingini terus akhirnya kita mencuri. Kita lupa dengan ketetapan Tuhan bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Akhirnya kita mencuri, ya. Contoh lainnya juga ketika kita itu sekarang ini kan bebas, ya, kita itu bisa menggunakan internet sesuka hati kita, apalagi kalau di rumah kita ada wifi, ya, kita bisa buka Google, kita bisa buka YouTube, apapun segala informasi yang kita butuhkan itu kita bisa lihat dengan sekali ketik, ya, sekali ketik di handphone kita buka. Tetapi pada waktu itu kalau kita tidak menjagai hati kita, ya, kita tidak menjagai hubungan kita dengan Tuhan, seharusnya kalian itu punya waktu berdoa, ya toh, seharusnya kalian punya waktu untuk baca firman. Tetapi karena di rumah ada internet nih, ya, enggak jaga hati, akhirnya kita tergiur melihat game-game, kemudian kita memainkannya sampai kita melupakan waktu-waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, ya. Kita lebih suka main sepanjang waktu, melupakan Tuhan, melupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ada lagi yang tidak menjaga hidupnya, nggak hati-hati dengan firman Tuhan. Dia mulai meninggalkan kebiasaan yang lama, sembarangan bergaul, sembarangan berteman dengan orang-orang yang notabene itu orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah ada dalam diri kita bisa terseret dengan kebiasaan teman kita yang tidak baik. Contohnya kita mulai berbohong, ya toh, mulai berbohong sama orang tua, katanya mau belajar, nggak taunya kita main. Kita juga mulai tidak suka berontak sama orang tua, suka tidak dengar-dengaran kepada orang tua, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk dari teman-teman kita itu tanpa kita sadari, kita mengikuti kebiasaan, menggantikan semua kebiasaan-kebiasaan baik yang kita sudah terima, yang Tuhan sudah tetapkan di dalam perintah-perintah Tuhan. Nah, tanpa kita sadari, ya adik-adik, ya, kalau tanpa kita pelan-pelan kita itu sudah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kita sudah menggeser firman Tuhan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang kita tidak sadari bahwa itu menentang hukum-hukum Tuhan. Dan pada akhirnya sudah tidak peka, hatinya sudah tidak peka terhadap suara Roh Kudus berbicara mengingatkan kita. Kita tidak peka lagi mendengar suara Tuhan ketika firman Tuhan diberitakan. Kita tidak bisa melihat rema yang Tuhan berikan ketika firman Tuhan dibagikan. Jadi seperti bangsa Israel pada waktu akan berbuat dosa, akhirnya Tuhan meninggalkan. Lama-lama Roh Kudus meninggalkan kita, ya. Roh Kudus meninggalkan kita, tidak mau lagi Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus tidak mau lagi menuntun jalan-jalan kita. Dan pada akhirnya dengan pasti roh kita mulai redup, ya, karena sudah mulai menyimpang dari ketetapan Tuhan. Roh sudah mulai meredup, lama-lama rohnya menjadi apa? Menjadi mati, sudah padam, tidak ada kehidupan lagi untuk manusia rohani kita. Di saat itulah kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, ya. Kita tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan.
kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kita sudah keluar dari perlindungan Tuhan, kita keluar dari berkatnya Tuhan. Itulah bahayanya kalau kita itu membiarkan hal-hal kecil, kalau kita tidak menjagai hati, kita itu bisa menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan sangat serius menangani orang-orang yang keluar dari jalannya. Itu artinya ketika kita keluar dari jalan Tuhan, ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan, kita tidak setia lagi melakukan firman Tuhan, yang mengikuti kita bukan berkat lagi, tetapi kutuk. Ya adik-adik, kutuk. Yang mengikuti itu adalah kutuk, kesia-siaan. Hidup kita ditinggalkan sama Tuhan, kita hidup dalam kesia-siaan. Apapun yang kita kerjakan itu dibuat Tuhan tidak berhasil. Bahkan kita itu bisa kena sakit penyakit, kita dibiarkan sama Tuhan, dimusuhi orang, kita jatuh dalam banyak pencobaan. Kenapa? Karena kita membiarkan diri kita itu menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kita keluar dari aturan yang Tuhan sudah buat untuk supaya kita itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi hari kita hidup di dalam kesia-siaan. Hati-hati. Firman Tuhan diberikan Tuhan kepada kita sebagai petunjuk untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus satu kali nanti, supaya kita itu memperhatikan. Ya adik-adik, siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan dan kita mau melakukan firman Tuhan itu detail seperti yang Tuhan mau. Seperti ayat pertama katakan, kalau engkau mendengar baik-baik suara Tuhan Yahwehmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan Tuhan hari ini, dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan diberkati. Ya, jadi mari kita belajar untuk menyampaikan, untuk melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Ya adik-adik ya, belajar melakukan firman Tuhan itu sangat hati-hati, tepat seperti yang Tuhan mau, supaya setiap kutuk itu tidak menjadi bagian hidup kita dan kita akan terus hidup di dalam berkat-berkatnya Tuhan. Nah, sekarang kita akan kembali ke cerita yang tadi. Kita mau lihat cerita gadis kecil tadi yang ada di hutan ya. Kita akan lihat dan kita akan saksikan kelanjutan ceritanya. Yuk sama-sama kita saksikan. Kemudian gadis kecil yang mengikuti saran dari sang bangsawan mulai tampak kebingungan. Kok nggak ada padang bunganya ya? Sepertinya aku tersesat lagi nih. Gimana? Hai gadis cilik, mengapa kamu menangis? Aku mengikuti arahanmu, tapi lihat aku jadi tersesat sekarang. Cepat tunjukkan aku jalan ke desaku. Ternyata kamu tersesat. Aku bukanlah bangsawan gadis cilik. Aku adalah si jahat di hutan ini yang suka menggoda gadis-gadis kecil sepertimu supaya tersesat di hutan ini. Lalu terdengarlah suara auman yang sangat keras dan mengagetkan si penghuni hutan yang jahat. Gadis kecil, mengapa kamu menyimpang dari arahanku? Iya, maafkan aku Singa. Aku keluar nggak ngikutin arahanmu. Kenapa kamu bisa mengikuti perintah dari si jahat? Iya, karena aku tergoda mau lihat padang bunga Singa. Bukankah ada tertulis di kitab suci di dalam Mazmur 37 ayat 34a? Nantikanlah Tuhan dan ikutilah jalannya. Yang berarti kau harus mengikuti jalan Tuhan tanpa nyimpang dari arahan siapapun. Nah, sekarang kamu akan kukasih arahan baru dan jalan baru. Lihat jalan itu, ikutilah jalan setapak itu, maka kamu akan mencapai di desamu.
Singa pun memberikan arahan kembali, dan si gadis kecil pun berjalan pulang mengikuti arahannya. Aduh, gadis cilik selalu membuat panik. Dia rela mencari-cari bahan untuk kreativitas sampai ke dalam hutan. Lalu dia membawakan aku ini, stik es krim. Jadi kali ini aku akan membuat kreativitas untuk dia. Bahan yang diperlukan ada kertas dari buku gambar, gunting, pensil, spidol, lem, cutter, stik es krim, dan kertas lipat. Nah, pertama-tama kertas dari buku gambar itu kita potong jadi seukuran sekian. Oke. Lalu kita mau buat pohon-pohon, boleh bebas pakai warna apa aja. Aku mau bikin pohon dulu ya. Kita gambar. Kita gunting. Terus ditempel di sini. Kita bikin daun-daunnya dulu. Kita gambar dulu. Terus aku mau pakai stik es krim dari si gadis kecil tadi. Nah, kita mau potong semakin ke atas semakin kecil. Jadi kita sesuaiin, kita ukur ya. Salib. Aku akan gambar salib dulu. Kita gambar dulu. Lalu kita gunting.
jalannya ini. Ayat kita hari ini ada di Mazmur 37 ayat 34. Aku tulis dulu ayatnya untuk selalu mengingatkan gadis kecil biar dia tetap jalan terus walaupun ada godaan-godaan. Tetap jalan di jalannya Tuhan. Tempel. Di sini. Nah, udah jadi nih. Aku panggilkan gadis kecil dulu ya. Gadis kecil, ini sudah jadi kreativitas untuk kamu. Gadis kecil, gadis kecil, gadis kecil. Wah, bagus sekali. Ini menjadi pengingat buat kamu supaya kamu tetap jalan di jalannya Tuhan. Tuh, ini ada salib Tuhan Yesus. Jadi kita harus tetap fokusnya di Tuhan Yesus. Wah, terima kasih. Aku akan ingat untuk terus fokus sama Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan semuanya. Kak Neni sudah bercerita dan Kak Neni berharap, kakak-kakak di LICC berharap lewat cerita yang sudah kita dengar, lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita mulai sekarang mulai berhati-hati, mulai sungguh-sungguh untuk melakukan perintah-perintah Tuhan ya, supaya kita tetap terus ada di dalam jalan-jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan juga tidak menyimpang ke kiri. Nah, kita mau berdoa, kita mau minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita. Nah, semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita mau tutup acara ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau kembali memberikan firman-Mu untuk kami dengar, untuk kami renungkan, dan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu mengajarkan kepada kami hari ini bahwa kami harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan-Mu, bahwa kami harus setia melakukan perintah-perintah-Mu dengan sangat berhati-hati, dengan kesungguhan hati, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan, tolonglah kami, berikan kami Roh Kudus yang menolong kami, memimpin kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu Tuhan, dan kami tetap setia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari bersama dengan Tuhan, dan kami boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pertolongan kepada kami, kemampuan, kesanggupan untuk kami melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa di surga.
Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua. Bapa Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kita kasih karunia untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita shalom, sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesua, Putra-Mu yang tunggal, kami terima berkat-Mu ya Bapa Yahweh. Haleluya, amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.